Yang terbaru dari Bangkalan setelah sempat ditutup beberapa waktu akibat lonjakan kasus COVID-19, instalasi gawat darurat RSUD Bangkalan, Jawa Timur kembali dibuka. Pembukaan ini lebih cepat sehari dari yang dijadwalkan. Sejumlah keputusan dihasilkan dalam rapat koordinasi antara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan dengan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur yang digelar hari Minggu kemarin di Pendopo, Kabupaten Bangkalan. Salah satunya pihak manajemen RSUD Bangkalan Jawa Timur diminta untuk membuka kembali pelayanan IGD di RSUD Bangkalan. Mulai Minggu malam IGD yang ditutup sudah dibuka kembali untuk menerima pasien. Jadi UGD ini kita buka lebih awal daripada rencana karena memang kebutuhan dari masyarakat sangat tinggi untuk pelayanan di IGD ini, dan mengingat memang sudah stagnan kita sudah bisa teratasi. Jadi sistem rujukan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan ruangan-ruangan sudah kita tata. Dan insya Allah kita saat ini bisa menerima semua pasien yang ada di puskesmas yang akan rujuk ke sini, dan kita akan pilah-pilah pasien-pasien tersebut yang sedang, ringan, dan berat, dan nanti yang berat-berat akan kita rujuk ke rumah sakit penyangga seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga. Sejumlah petugas gabungan dari pemerintah kota Surabaya serta TNI Polri memberhentikan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang baru saja keluar dari jembatan Suramadu dan akan masuk ke kota Surabaya. Para pengendara diminta untuk melakukan tes antigen COVID-19. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin sebanyak 2.600 orang telah dites antigen COVID-19. 83 orang dinyatakan positif corona. 7 orang yang bergejala dirawat di sejumlah rumah sakit di kota Surabaya, sementara warga yang dinyatakan OTG atau orang tanpa gejala langsung dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Perkembangan terkini dari penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akan dilaporkan langsung dua jurnalis Kompas TV, Didin Muhyiddin di Bangkalan dan Kika Madona di kota Surabaya. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Didin Muhyiddin yang berada di Kabupaten Bangkalan. Didin, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini penanganan COVID-19 di sana, dan benarkah ada 3 kecamatan yang saat ini paparan COVID-19-nya cukup tinggi di Kabupaten Bangkalan? Baik, dengan saudara, ini telah membuka pasca penutupan selama 2 hari kemarin. Aktivitas di IGD saat ini sudah terlihat ramai, banyak kendaraan ambulan berdatangan. Namun belum diketahui apakah ini bagian COVID atau bukan, karena di malam akan dibuat dengan jalur tersendiri yang disediakan oleh rumah sakit. Dan perlu diketahui memang lonjakan kasus COVID ada di Kecamatan Arusbaya, di mana peningkatan kasus sangat signifikan sehingga puskesmas di Arusbaya sempat ditutup oleh dinas terkait. Ya, hingga saat ini tercatat bahwa di Kecamatan Arusbaya paparan dari corona ini cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan upaya penanganan di sana dan apa saja aktivitas warga yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mencegah penyebaran corona agar tidak meluas? Baik, Jono. Dari Satgas COVID sendiri sudah menghimbau warga di Arusbaya sendiri untuk tidak keluar rumah dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Bagi pasien yang gejala ringan bisa dirujuk ke rumah sakit agar bisa menangani perawatan lebih lanjut. Sementara yang kadarnya lebih berat akan dirujuk ke rumah sakit di Surabaya oleh dinas sekitar ini. Ya, saat ini tercatat ada 9 rumah sakit rujukan di kota Surabaya. Lalu hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terhadap warga Bangkalan? Apakah sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat? Baik, Jono. Di Bangkalan sendiri tiap pagi, sore, dan malam memang ada razia masker. Di situ banyak warga yang masih menggunakan masker, meski ada yang tidak memakai. Ada beberapa pengendara terlihat tidak memakai masker, pasti akan kena razia dan dapat hukuman dari Satgas setempat.
Artinya pengetatan telah dilakukan oleh pemerintah setempat agar penularan COVID-19 tidak semakin parah di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan kita ke Surabaya, Jawa Timur, sudah ada rekan kami Kika Madona. Kika, hingga hari ini bagaimana dengan penyekatan yang telah dilakukan di Jembatan Suramadu dan berapa banyak warga yang terkonfirmasi positif COVID-19? Iya, Juno dan juga saudara, sampai dengan malam tadi ada sekitar lebih dari 2.500 orang para penumpang dan juga pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 yang sudah dites antigen saat akan memasuki ke kota Surabaya, atau tepatnya adalah di pintu masuk Jembatan Suramadu menuju ke kota Surabaya. Proses screening ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu dari Bangkalan dan juga dari Jembatan Suramadu untuk warga yang akan masuk ke kota Surabaya. Dan untuk dari total 2.500 lebih orang yang sudah di screening atau sudah dites antigen, ini sebanyak 70 orang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan jumlah ini kemudian bertambah per malam hari, yaitu penambahannya sekitar 13 orang, yang artinya jika ditotal secara keseluruhan sampai dengan malam tadi sebanyak 83 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Kabid Humas dari pihak pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan bahwa dari total 83 orang tersebut, 31 orang diantaranya merupakan warga Surabaya yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Baik itu yang bergejala cukup berat dan juga kemudian membutuhkan perawatan lanjutan maupun orang tanpa gejala. Untuk orang yang tanpa gejala ini kemudian langsung mendapatkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Sementara untuk 7 orang yang dinyatakan untuk positif COVID-19 dengan kondisi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka perawatannya tersebut ini tersebar di 9 rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Hal ini untuk mengantisipasi agar penanganan COVID-19 terhadap para pasien ini bisa dilakukan dengan cepat. Demikian, Juno. Ya Kika, untuk saat ini bagaimana dengan situasi penyekatan? Informasinya bahwa kemarin sempat terjadi kemacetan dan antrian panjang, terutama akses masuk ke kota Surabaya, terutama di Jembatan Suramadu itu. Iya, memang sempat terjadi kemacetan pagi hari tadi dan sekarang ini sudah cukup lumayan dan arus lalu lintas yang menuju ke kota Surabaya sudah lebih terurai. Hal ini karena tes antigen yang sebelumnya dilakukan dan para penumpang ini harus turun dari mobil untuk melaksanakan tes antigen menunjukkan identitas mereka sebelum kemudian mereka bisa masuk ke kota Surabaya. Maka saat ini alurnya dirubah. Para penumpang yang akan menuju ke kota Surabaya tidak perlu turun dari mobil, terutama yang roda 4. Mereka akan langsung dites antigen di kendaraan mereka masing-masing dan menanti bagaimana hasilnya. Namun yang menjadi kendala, Juno dan juga saudara, saat ini adalah akses masuk menuju ke Bangkalan sendiri. Yang saat ini kami pantau beberapa saat yang lalu, ini di sini sempat terjadi kemacetan, namun tidak terlalu panjang atau tidak seperti kemarin. Hal ini juga karena adanya penyekatan atau upaya penyekatan yang dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan, baik dari pemerintah setempat maupun dari pihak TNI Polri. Beberapa saat yang lalu kami juga sempat melihat di lokasi tempat kami melaporkan saat ini bahwa ada pejabat TNI yang juga kemudian datang dan juga memantau langsung bagaimana jalannya penyekatan sekaligus tes antigen yang dilakukan untuk warga yang akan melintas dari Jembatan Suramadu, baik yang mereka akan menuju ke Bangkalan maupun yang akan menuju ke kota Surabaya. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID-19 di wilayah masing-masing. Demikian, Juno. Lalu untuk terkait dengan penyekatan akses masuk ke Kabupaten Bangkalan terutama di Tanjung Perak seperti apa? Apakah sudah ada penanganan khusus dari tim Satgas Covid pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri? Iya, Juno dan juga saudara, untuk pelabuhan-pelabuhan pun untuk aktivitas pelayarannya yang sebelumnya juga dilakukan, ini juga terpaksa dihentikan sementara. Jadi warga tidak bisa melintas menuju atau melalui jalur laut. Dan satu-satunya akses yang juga kemudian dibuka saat ini adalah jalur darat, yaitu dari Jembatan Suramadu. Hal ini untuk meminimalisasi adanya mobilitas warga dan juga menjadi opsi satu-satunya bagi warga untuk mereka bisa mendapatkan akses menuju ke kota Surabaya maupun ke Bangkalan. Dan juga bisa lebih mudah untuk terpantau, yaitu dari akses jalan Jembatan Suramadu, baik itu untuk tes antigen maupun upaya penyekatan yang dilakukan oleh pihak TNI Polri beserta dari pemerintah setempat. Demikian, Juno. Ya, hingga saat ini tercatat ada 83 orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 pasca penyekatan yang dilakukan di akses menuju kota Surabaya maupun Kabupaten Bangkalan, terutama di Jembatan Suramadu, demi menghindari paparan dari
COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Dan terima kasih rekan Kika Mandona dari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Didin Muhyiddin dari Kabupaten